Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Farauda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Psikologi semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji McNemar dari mata kuliah statistika. Berikut materinya. Sebelum kita masuk ke inti, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari uji McNemar ini. Uji McNemar merupakan sebuah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal atau ordinal. Tes ini dapat dipergunakan untuk menguji keefektifan rancangan-rancangan penelitian sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan pada suatu kelompok. Untuk menguji tingkat signifikansi setiap perubahan yang diamati, maka metode ini membentuk suatu matrik tabel frekuensi yang berbentuk segi 4. Dari tabel ini ditunjukkan kelompok jawaban pertama dan kedua dari orang yang sama. Nah, untuk uji McNemar ini menggunakan data dengan skala pengukuran nominal atau dikotomi. Dengan demikian, uji ini dapat dipakai untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu, misalnya kampanye, pertemuan, brosur, dan iklan, terhadap kecenderungan pilihan para subjek atas berbagai pilihan. Untuk menguji perubahan yang signifikan dari setiap subjek yang terobservasi dengan metode ini, maka dibentuk suatu tabel frekuensi yang berbentuk segi 4. Di sini ditunjukkan kelompok jawaban pertama dan kedua dari orang yang sama. Nah, uji McNemar ini memiliki 4 asumsi. Yang pertama, memiliki satu variabel dependen dengan sifat dikotomi dan satu variabel independen kategoris dengan dua kelompok terkait. Contoh variabel dikotomi seperti aman dan tidak aman atau lulus dan gagal. Lalu yang kedua kelompok variabel harus saling eksklusif atau tidak ada timpang yang saling tumpang tindih. Sederhananya, data atau peserta pada satu kelompok bisa berada di salah satu dari dua kelompok dan tidak bisa berada di kelompok lain di waktu yang bersamaan. Lalu yang ketiga, sampel bersifat acak dari populasi yang sesuai. Yang keempat, skala data yang digunakan adalah nominal atau ordinal. Dan uji McNemar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan McNemar itu dapat diaplikasikan untuk pengujian non-parametrik dengan data nominal atau ordinal yang biasanya sukar diolah dengan metode parametrik. Dan sederhananya, mudah dan dapat dilakukan tanpa bantuan software. Untuk kekurangannya sendiri, uji ini hanya fokus pada kondisi sebelum yang bersifat dependen. Lalu, tabel kontingensi yang digunakan harus 2x2. Nah, berikut ini adalah tabel kontingensi dari uji McNemar. Jadi sebelum kita beralih ke aplikasi SPSS, sebelumnya akan saya bacakan dulu contoh soal dari uji McNemar ini. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Lalu di sini juga sudah terdapat tabel dari soal ini ya. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi SPSS. Jadi di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke variabel view. Untuk nama kita tulis sebelum, lalu yang kedua sesudah, ketiga frekuensi. Untuk label kita tulis di sini sebelum sponsor. Lalu di sini kita tulis sesudah sponsor. Untuk frekuensi tidak usah. Selanjutnya kita akan mengubah values. Di sini untuk value itu untuk angka
Sebagai contoh, angka 1, 2, dan seterusnya. Lalu untuk yang label itu untuk tulisan. Lalu sebagai contoh di sini untuk angka 1 kita tulis untuk tidak membeli. Lalu kita add. Lalu untuk value kita angka 2 untuk label membeli. Lalu klik add, dan jika sudah selesai kita klik OK. Sama juga seperti yang sebelum sponsor, yang sesudah sponsor juga seperti itu. Untuk yang angka 1 itu untuk tidak membeli, lalu untuk yang angka 2 untuk yang membeli. Jika sudah kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita beralih ke measure. Untuk sebelum dan sesudah kita mengganti menjadi nominal. Lalu untuk yang frekuensi kita ganti menjadi scale. Jika sudah selesai kita beralih ke data view. Lalu untuk sebelum itu adalah sebelum sponsor 1 tidak membeli ya. Lalu yang sesudah tetap tidak membeli. Sesudah sponsor tidak membeli itu ada 65 sampel. Lalu yang kedua untuk yang sebelum sponsor tidak membeli, lalu sudah sponsor membeli itu ada 85 sampel. Lalu untuk yang sebelum sponsor membeli, lalu sesudah sponsor tidak membeli itu ada 10 sampel. Lalu untuk yang sebelum sponsor itu membeli, lalu sesudah sponsor tetap membeli itu ada 40 sampel. Setelahnya kita beralih ke data. Setelahnya kita mengklik Weight Cases, lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk yang frekuensi kita pindahkan ke frekuensi variabel. Lalu kita klik Weight Cases by. Jika sudah selesai, kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita ke Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, lalu ke To Related Samples. Jika sudah selesai mengklik To Relate Sample Test, akan muncul tabel seperti ini, dan setelahnya untuk yang sebelum sponsor kita pindahkan terlebih dahulu ke test pair. Kita pindahkan. Jika sudah, untuk yang sesudah sponsor kita pindahkan juga ke test pair. Jika sudah, kita klik yang test type ke make namer, lalu jika sudah klik OK. Nah, jadi di sini sudah muncul hasil akhir dari uji yang kita analisis sebelumnya. Di sini ini adalah tabel kontingensinya. Lalu di sini adalah hasil dari tesnya. Jadi di sini sudah ada contoh dari kesimpulan yang saya buat dari uji yang sebelumnya kita lakukan di aplikasi SPSS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.